Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan cinta kasih-Mu yang masih menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, saat sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sampai pada kita pada saat ini tertulis dalam Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Begini isi firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, dan kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Tema yang sampai pada kita saat ini yaitu bertahan dalam penderitaan. Penderitaan adalah bagian integral atau bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah kehidupan manusia. Penderitaan itu ada berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk penyakit, kecelakaan, ketidakberuntungan, bencana, dan banyak lainnya lagi. Firman Tuhan pada hari ini ingin mengatakan kepada kita bahwa bagaimana Yesus memberi petunjuk bagi kita tentang penderitaan yang akan dialami oleh pengikut Kristus. Dalam Injil Lukas 21 ayat 7-19 ini menerangkan adanya percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Dalam ayat 7, murid-murid Yesus sedang bertanya kepada Yesus, kapan dan bagaimana tanda-tanda akan kedatangan Yesus tersebut. Mengapa murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus seperti itu? Mari kita baca di ayat 5-6 yang mengatakan, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ayat itu atau ayat yang barusan saya bacakan, di situ dijelaskan bahwa murid-murid Yesus kagum ketika mengamati kemegahan bait Allah tersebut. Bait Allah adalah tempat
ibadah yang menjadi kebanggaan dari bangsa Yahudi. Kebanggaan yang dibarengi dengan kemegahan bait Allah yang bahkan mustahil untuk runtuh ataupun diruntuhkan. Ketika murid-murid Yesus mengamati bait Allah tersebut, berkatalah Yesus kepada mereka di ayat yang ke-6, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Hal inilah yang melatar belakangi mengapa murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus. Dan Yesus menjawab di ayat yang ke-8 sampai 9, Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya tersebut. Jawab Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikut mereka, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus ingin mengingatkan kepada murid-muridnya atau kepada kita supaya jangan mengharapkan masa depan atau waktu atau masa yang akan terjadi. Karena hal itu bukanlah menjadi bagian kita untuk mengetahuinya. Yang harus kita ketahui atau yang harus kita pedulikan adalah apa yang menjadi kewajiban kita dalam menantikan hal-hal tersebut dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Berarti ada sikap berjaga-jaga atau waspada. Bukan sampai di situ saja, Yesus berkata lagi tentang perihal kedatangannya dalam ayat 10 sampai 11, di mana akan adanya perang, penyakit sampar, kelaparan. Akan tetapi di samping itu juga penganiayaan secara khusus juga akan dialami oleh murid-murid Yesus dalam ayat yang ke-12. Dalam ayat yang ke-12 itu, Kristus memberitahu bahwa murid-muridnya akan mengalami kesusahan-kesusahan yang akan diderita demi nama Yesus sendiri. Bahkan kerabat-kerabat murid-murid pun seperti orang tua, sahabat, keluarga akan mengkhianati mereka. Hal itulah yang juga menjadi kesempatan bagi murid-murid Yesus untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil atau memberitakan Yesus sendiri. Dalam ayat 14 sampai 15, Yesus menguatkan murid-muridnya untuk bertahan dalam pencobaan dan terus melanjutkan pekerjaan mereka. Yesus berkata dalam ayat 14, "Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu." Artinya, jangan bergantung kepada kepandaian, kebijakan, kecermatan, atau kebijakan kita dalam menghadapi suatu pencobaan. Jangan meragukan atau merasa putus asa akan pertolongan anugerah ilahi, karena pertolongan Tuhan itu akan datang segera dengan cara yang luar biasa. Saudara-saudari, hal ini yang ingin dikatakan kepada kita sebagai penguat. Tuhan itu tidak akan membiarkan sehelai rambut pun dari rambut kita hilang. Dalam ayat 18 juga dikatakan, "Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Kalimat kamu akan memperoleh hidup yang kekal, itulah yang dipahami atau yang kita pahami sebagai janji Yesus kepada kita. Dalam masa-masa sulit yang kita alami atau penderitaan, hendaklah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap sabar, tetap tegar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang kita alami.
Masa-masa itu akan terlewati dan kita akan dilindungi oleh Yesus, dan apapun yang terjadi kepada kita, kita akan memperoleh hidup kekal jika kita tetap bertahan. Menjadi pengikut Kristus itu bukan hal yang mudah, tapi itulah jalan salib yang harus dilalui oleh setiap pengikut Kristus. Saudara-saudari, penderitaan itu harus kita jadikan sebagai penumbuh iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan kita. Kita harus mampu atau harus dapat mengatasi segala macam rintangan ataupun hambatan yang kita lalui dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Yesus akan menyertai dan menopang kita serta memberi kita kekuatan. Oleh karena itu, marilah tetap setia kepadanya apapun yang terjadi. Sabar dan tegarlah dalam menghadapi setiap penderitaan dan bertekunlah menapaki jalan kebenarannya. Perjuangan kita tidak akan sia-sia jika kita mengingat janji Tuhan, yaitu dalam ayat 19, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal dari Yesus. Bahwa Yesus akan memberikan kehidupan kekal kepada siapa yang setia dan bertahan sampai akhir. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang berada tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu yang masih menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami dan menjadi topangan bagi kehidupan kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.